Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar akidah akhlak kelas 4 dengan bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebelumnya, mari kita belajar mengenai makna dari kitab. Ada beberapa pengertian dari kitab, di antaranya yang pertama, kitab secara bahasa diartikan sebagai yang ditulis. Kemudian pengertian yang kedua, menurut orang Arab, kitab artinya adalah tempat belajar menulis atau maktab. Pengertian yang ketiga, kitab adalah surat yang dikirim untuk seseorang. Dan pengertian yang keempat, kitab adalah merupakan ketentuan Allah. Sedangkan arti dari beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia. Ada keempat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Di antaranya yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalam keempat kitab tersebut ada juga isi yang berbeda. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat berisi tentang hukum, syariat, dan akidah. Begitu juga di dalam kitab Zabur berisi tentang hukum, syariat, dan akidah. Sedangkan di dalam kitab Injil menerangkan tentang perintah mengesahkan Allah, mempercayai adanya Allah, dan menghapus sebagian hukum yang ada pada kitab Taurat. Dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran, yang mana di dalam kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, dan muamalah. Adapun fungsi dan tujuan dari keempat kitab tersebut juga berbeda anak-anak ya. Untuk kitab Zabur, fungsi dan tujuannya diantaranya adalah membawa berita gembira tentang pemberian kekuasaan kepada hamba yang sholih. Yang kedua yaitu memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari keberadaan Allah. Yang ketiga, pelajaran agar manusia mencontoh pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, memberi peringatan bahwa perbuatan baik dibalas dengan pahala, sedangkan perbuatan yang buruk akan dibalas dengan siksa. Yang kelima, memberi peringatan supaya manusia selalu memuji Allah. Dan yang terakhir dari fungsi dan tujuan dari kitab Zabur adalah memerintah manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Ada 4 fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Yang pertama yaitu memerintahkan penyembahan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, memerintahkan manusia agar tidak berlaku jahat. Yang keempat, memerintahkan manusia dalam mencari harta dengan jalan yang halal.
Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab Injil, yang mana tadi kita sudah belajar bahwa kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fungsi dan tujuannya yang pertama adalah untuk mengembalikan Bani Israel dari penyelewengan. Yang kedua, mencegah kesesatan. Dan yang ketiga adalah memerintahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah agar manusia mengenal dan beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah sebagai pedoman hidup manusia dan umat Islam, pada khususnya agar manusia tidak kehilangan arah ataupun kontrol. Sekarang kita lanjutkan mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, menjadikan kita agar dapat mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita mengetahui antara perbuatan yang baik yang harus kita kerjakan dan perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan petunjuk kepada kita melalui kitab-kitabnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan tentang materi akidah akhlak beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.